Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW adalah lembaga pendidikan Islam yang terletak di Dusun Batu Pengili, Desa Lando, Kecamatan Trara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pondok ini terbilang cukup muda. Didirikan pada tahun 2014 oleh putra daerah Desa Lando sendiri. Ialah Saparudin SAG MPDI yang juga sekaligus menjadi pembina pondok dan didukung penuh oleh orang tua beliau, yakni Haji Fauzi Akbar. Keberadaan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW ini dilatar belakangi dengan keinginan pendiri pondok untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat, khususnya di Desa Lando. Berdirinya pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh beberapa hal ya. Di antaranya adalah bahwa Desa Lando ini sebagai desa yang baru saja dimekarkan pada tahun 2010, kemudian dengan jumlah penduduk yang cukup padat, ya, maka tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Lando. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Lando ini memang sudah cukup banyak ya, terutama sekolah dasar, kemudian madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Namun melihat dari dinamika perkembangan dan kebutuhan daripada masyarakat yang ada di Desa Lando pada khususnya dan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya, yang mana bahwa masyarakat sudah mulai berpindah motivasinya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang saya maksud berpindah itu adalah dari sekolah-sekolah yang negeri yang tidak berasrama menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang berasrama atau full day school ya. Lembaga pendidikan yang pertama dibangun adalah Madrasah Ibtidaiyah dengan program full day school dari usia anak kelas 4 sampai kelas 6 MI yang memang dianjurkan untuk berasrama namun tidak wajib. Tujuannya agar program yang dijalankan dan ditawarkan pondok bisa berjalan maksimal dan peserta didik bisa mencapai target belajar yang baik. Lembaga pendidikan yang pertama itu adalah Madrasah Ibtidaiyah dengan konsep adalah full day. Dalam perjalanannya kemudian ternyata tidak mulus ya. Apa yang kami rencanakan ternyata di tengah-tengah masyarakat ini ternyata tidak mudah juga anak seusia SD kemudian kita asramakan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kami. Namun demikian kami terus berikhtiar dengan berbagai program yang kami coba tawarkan kepada masyarakat. Terutama adalah akhir-akhir ini yang sedang booming adalah program tahfizul Quran. Maka kami mulai dari kegiatan-kegiatan daurah Al-Quran yang kami laksanakan sewaktu-waktu. Seperti misalnya mengisi waktu liburan buat anak-anak SD. Begitu libur semester kami adakan 2 minggu, begitu libur panjang kami adakan 1 bulan, begitu ada bulan suci Ramadan kami coba programkan Ramadan menghafal dan lain-lainnya. Itu sebuah strategi yang kami coba lakukan untuk mencoba menarik simpati dari masyarakat sehingga mau untuk mendukung Pondok Pesantren Jihadul Muslimin ini berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan agama yang konsentrasi pada bidang tahfizul Quran. Alhamdulillah dalam perjalanannya beberapa tahun kemudian ternyata anak-anak ibtidaiyah ya kemudian mau untuk bermukim atau mondok di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin ini.
Di usianya yang baru menginjak 7 tahun, Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW perkembangannya terbilang cukup pesat. Pondok telah mengelola beberapa lembaga. Hanya berselang beberapa tahun setelah berdirinya MI, Pondok juga mendirikan SMP IT, berasrama, dan sekolah PAUD. Sejak berdirinya lembaga pendidikan di Pondok Pesantren ini 2014 lalu, alhamdulillah sekarang sudah berusia 7 tahun dan lembaga-lembaga pendidikan ini telah berkembang mulai dari TK-nya, ibtidaiyahnya, kemudian sekarang sudah ada SMP IT, ya, sekolah menengah pertama Islam terpadu, ya, yang kemudian menjadi pilot project bagi pondok pesantren ini untuk mewajibkan santrinya berdomisili atau bermukim di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin Nahdlatul Wathon. Pondok yang berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 25 are ini tidak hanya mengelola lembaga pendidikan saja. Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW Batu Pengili, Desa Lando, juga mengelola lembaga sosial dan kesehatan masyarakat, serta menyediakan tempat pelayanan bagi masyarakat, juga dikelola oleh pondok ini. Untuk memenuhi serta mendukung berbagai kegiatan, baik untuk kebutuhan belajar mengajar, kehidupan sehari-hari, kenyamanan santri-santriwati, dan guru, maka Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW memiliki fasilitas yang terus dilengkapi. Ya, untuk fasilitas saya kira alhamdulillah dalam perjalanan ini luar biasa. Kita lari-larian ini. Karena santri bertambah, maka kebutuhan fasilitasnya juga bertambah. Maka kewajiban daripada pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren untuk mempersiapkan itu. Gedung kita punya 2, gedung yang berlantai, lantai 2 untuk putri dan satunya di belakang adalah lantai 2 untuk yang putra. Kemudian ada untuk TK. Selain itu kita punya 2 aula, ya, aula putra dan aula putri. Kemudian begitu juga fasilitas yang lainnya seperti kamar mandinya tetap terpisah. Yang putra dan putri, aulanya terpisah, putra dan putri, ustadznya terpisah. Ya, yang putra ngajarnya ustadz, yang putri ngajarnya ustazahnya gitu. Jadi kami tidak gabung. Tapi sewaktu-waktu saja terkadang kita bisa gabung untuk memberikan arahan-arahan gitu. Selain itu kami juga kebutuhan kesehatan, ya, di bidang kesehatan. Anak-anak kita di sini namanya bermukim. Kita tidak tahu namanya tengah malam, ya, pagi, siang terkadang ada. Maka kami buat pos kestren, ya, pos kesehatan pondok pesantren. Yang alhamdulillah ini kami berterima kasih kepada Yarsi Mataram yang mensupport, ya, bersama Rumah Sakit Islam Siti Hajar, karena kehadiran dari adik-adik mahasiswa dari Yarsi praktik PKL di sini, kemudian dia bimbing kami untuk mendirikan poskestren 3 tahun yang lalu saat awal kami dirikan SMP ini. Nah, sehingga sudah ada poskestrennya, kemudian alatnya kami dibantu hampir 100% dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. SDM-nya pun juga kami disupport oleh Yarsi Mataram dengan komunitas alumninya,
seluruh alumninya yang berasal dari lingkungan pondok ini ditugaskan di sini sebanyak 3 orang secara bergantian. Nah, sehingga untuk bidang kesehatan kami punya poskestren. Selanjutnya untuk kebutuhan harian anak-anak, ya, alhamdulillah kita punya sedikit koperasi pondok pesantren lah, ya. Kita punya koperasi pondok pesantren. Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, sehingga dia tidak keluar sekedar beli sabunnya, beli kebutuhan-kebutuhan dasarnya ada di sini, ya, di koperasi pondok pesantren kita. Sedangkan untuk kebutuhan makan anak-anak ini memang sudah disiapkan dari yayasan, ya. Jadi sudah ada dapur umumnya. Jadi anak-anak tidak masak. Jadi setiap jam atau waktu makan sudah disediakan di dapur umum, dimasakkan secara kolektif oleh pihak dapur kita dari yayasan. Selain itu, saya kira fasilitas-fasilitas lain dan bentuk kemitraan-kemitraan lain, kami di sini TK kami menjadi TK yang terintegratif, ya. Terintegratif dengan program-program yang ada, termasuk dengan Kampung Keluarga Berencana. Lahirnya Kampung Keluarga Berencana memulai dari sini. Jadi kami banyak mitra dengan teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas DP3 AKB, kemudian juga Dinas Sosial. Di sini kita punya LKSA, ya, kita punya LKSA, kemudian ada Kampung KB, kemudian TK yang terintegratif dengan berbagai program-program yang ada, baik program pemerintah maupun program di luar pemerintah. Bukan hal mudah untuk bisa membangun dan mendirikan lembaga pendidikan. Berbagai kendala dan tantangan dihadapi selama perjalanannya merintis pondok pesantren ini. Namun, dengan tekad dan keyakinan yang kuat, serta terus berikhtiar, semua kendala diatasi sambil terus menjalankan program-program pondok. Dalam perjalanan ini saya kira sangat membahagiakan buat kami, terutama sebagai pendiri, ya. Sejak kami dirikan ini, walaupun banyak tantangannya, tapi alhamdulillah bisa kami atasi sedikit demi sedikit. Begitu kita bermukim, kebutuhan akan pondok itu semakin banyak, mulai dari asramanya, musolanya atau masjidnya, ya, lokal belajarnya, kebutuhan kamar mandinya, semua ternyata di luar dari apa yang pernah saya pikirkan, ya. Kalau sekolah formal biasanya cukup kamar mandinya 1 ruangan buat gurunya, 2 mungkin untuk siswanya, cukup. Ternyata begitu kita buka programnya yang harus mondok, ternyata luar biasa. Banyak kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang notabene-nya adalah pondok pesantren yang kita buat program full day school-nya. Soalul awal, bismillah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sebagai upaya untuk tercapainya visi dan misi Pondok Pesantren Jihadul Muslimin NW Batu Pengili Desa Lando dalam mencetak hafiz-hafizoh yang berakhlak Qur'ani, unggul, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pondok menjalankan beberapa program. Program tahfiz adalah program unggulannya. Dalam kegiatan sehari-harinya tentunya kami punya sebuah misi ya. Misinya adalah ingin menjadikan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin ini menjadi pondok pesantren yang maju, pondok pesantren yang terdepan dalam mencetak generasi Islam, generasi muda yang Qur'ani, generasi muda yang berakhlak Qur'ani, generasi muda yang tentunya melek atau memahami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai misi ini tentunya beberapa misi atau ikhtiar ya, program yang kami buat sebagai langkah atau upaya untuk mencapai visi yang telah kami susun. Di antaranya adalah kami melaksanakan program, ya, menyusun program kerja pondok pesantren. Di dalamnya adalah pertama adalah membuat program tahfizul Quran yang di dalamnya adalah berbentuk khalaqah setiap harinya. Tahfizul Quran ini dibina oleh 6 orang ya, plus dengan kami sebagai pembina. Jadi totalnya ada 8 orang sebagai pembina pondok di dalamnya yang fokus pada pembinaan tahfizul Qur'annya, yang masing-masing kemudian memiliki tugas sesuai dengan pembagian yang sudah kami bagikan.
Dalam rutinitas kegiatan untuk tahfizul Quran ini, kami buat program Khalaqah yang dilaksanakan mulai dari bangun sebelum sholat subuh, yaitu jam 3.30 dibangunkan, kemudian sholat tahajud. Setelah itu kemudian memanfaatkan waktu untuk menghafal Al-Quran sampai sholat subuh. Kemudian selesai sholat subuh dilangsungkan dengan Khalaqah kedua, juga masih dalam melanjutkan hafalan dari Khalaqah 1 ke Khalaqah 2. Yang kemudian selesai itu diberikan istirahat, bersih-bersih, mandi, sarapan, persiapan kemudian untuk masuk ke sekolah formalnya yang dilalui dalam pagi hari sampai siang, yang kemudian siang hari sampai sore ada waktu buat istirahat, dan dilanjutkan Khalaqah ketiganya itu di waktu sore seperti saat sekarang ini sedang Khalaqah anak-anak di madrasah atau di aula. Ya, Khalaqah sampai sore jam 5, setengah 6, kemudian sholat maghrib, Khalaqah lanjutan, Isya, Khalaqah lanjutan sampai jam 10 malam. Nah, kemudian baru mereka beristirahat. Nah, itulah rangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan santri menjadi santri yang hafiz dan hafizah. Al-Quran sangat identik dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab merupakan satu kesatuan. Dari itu, pondok juga menjalankan program pendidikan bahasa Arab di lingkungan pondok. Dalam perkembangannya juga bahwa dalam mencapai visi dan misi ini, ya kami juga tidak hanya fokus pada program tahfiznya, tapi kami juga memberikan program-program lain seperti belajar kitab melalui matan jurumiyah, ilmu alat yang kita kenal ya, sudah lumrah di pondok pesantren itu adalah ilmu alatnya, yaitu nahwu dan sorofnya, kemudian fikihnya, ya, hadisnya, dan ta'limul muta'alim. Kenapa ini penting? Karena saya berprinsip bahwa menghafal Al-Quran tidak cukup sebagai bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari adalah membutuhkan ilmu pengetahuan dalam aktivitasnya. Seperti misalnya sholat. Sholat ini tidak cukup dengan mengenal sholat, tapi kita harus tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudu, rukun dan syaratnya seperti apa. Maka itu dipelajari dalam ilmu fiqh gitu. Begitu juga dengan al-hadis, begitu juga dengan ta'limul muta'alim. Karena ini adalah sebuah langkah dan cara yang harus dilalui oleh dunia pendidikan. Bagaimana cara kita belajar, bagaimana menghormati guru, bagaimana kita menghormati kitab kita, bagaimana menghormati teman-teman kita, sehingga ilmu yang mereka dapatkan ini sesuai dengan tuntunan ajaran dari baginda Rasulullah SAW, yang kemudian berharap tentunya akan mendapat berkah di dalamnya. Karena apa? Cara belajar itu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Assalamualaikum
عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلان على جميع الطالبات أن يجتمعن في القراءة لقراءة القرآن وتنفيذ الأنشطات حالا. مرة ثانية الإعلان على جميع الطالبات أن يجتمعن في القراءة لقراءة القرآن وتنفيذ الأنشطات حالا. مرة أخرى الإعلان على جميع الطالبات أن يجتمعن في القراءة لقراءة القرآن وتنفيذ الأنشطات حالا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah. Amma ba'du. Baik anak-anakku semuanya, seperti biasa malam Selasa kita akan belajar matan Jurmiyah. Ya, matan Jurmiyah itu adalah salah satu kitab nahwu. Ya, nanti kalau sorof itu akan beda lagi kitabnya. Namanya ada kitab sederhana namanya Amsilatut Tasrifiyah. Ya, jadi nanti bisa dibedakan mana kitab nahwu dan mana kitab sorof. Jadi kitab nahwu dan sorof ini, pelajaran nahwu dan sorof ini tidak bisa dipisahkan karena yang satu ilmu itu akan menjadi pendukung ilmu yang lain, terutama di bidang bahasa Arab. Ya, baik, kita lanjutkan pada babul i'rab. Ya, babul i'rab. Silahkan buka kitabnya. Sampai di sini dulu ya, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Sekarang kita akan bahas ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Intinya di sini ada 3 ya. Pertama, taghyiru awakhiril kalimi, kemudian ikhtilafil awamili. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga lafzon au takdiron. Ini yang ketiga. Itu inti dari pengertian i'rab. Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Taghyiru awakhiril kalimi. Kualitas SDM tenaga pengajar di lingkungan pondok menjadi hal penting. Terlebih, latar belakang pendiri pondok memang didasari iktikad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Desa Lando. Maka, pihak pondok pun menempuh berbagai cara untuk menjamin kualitas tenaga pengajarnya. Karena pendidikan tidak cukup dengan banyaknya santri, tidak cukup juga dengan banyaknya bagusnya fasilitas, akan tetapi sumber daya gurunya ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita siapkan gitu. Sehingga khusus untuk guru-guru TK yang belum sarjana, terutama yang sarjana pendidikan anak usia dini, alhamdulillah kami kuliahkan. Ya. Begitu juga yang ibtidaiyah, tentunya yang pendidikan guru ibtidaiyah atau pendidikan guru sekolah dasar. Ini juga ada beberapa orang yang belum sesuai dengan bidangnya, kami juga sedang kuliahkan. SMP juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk khusus yang pembina pondok, karena kita brandingnya adalah pondok tahfiz, ya tentunya kami mempersiapkan alumni-alumni dari berbagai pondok-pondok yang cukup dikenal. Salah satunya misalnya dari PT IKI Jakarta. Saya punya alumninya 1 orang dari sana. Kemudian dari alumni Al-Aziziyah Kapek juga jadi pembina kita di sini.
alumni dari Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Pondok Pesantren dari Ma'had Darul Quran wal Hadis, ya, juga secara bersama-sama berkumpul di tempat untuk melakukan pembinaan. Pondok yang peserta didiknya saat ini mencapai lebih dari 300-an santri yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi NTB, bahkan luar daerah ini, terus berupaya untuk menjadi pondok pesantren yang berkembang. Dari pondok ini, diharapkan lahir santri-santriwati yang cerdas dan berakhlakul karimah serta Qur'ani. Harapan saya terutama ya, pastilah berharap pondok ini berkembang pesat ke depannya. Yang kedua, saya sangat berharap sumbangsih pikiran dari banyak orang. Mari para tenaga, pemilik ilmu pengetahuan, kami sangat terbuka ingin mengajak kawan-kawan untuk kita membangun pondok ini dengan SDM yang kuat agar hasilnya juga kuat. Harapannya untuk pemerintah tentunya ya, kami berharap bahwa ini adalah bagian daripada milik pemerintah. Ya, ini adalah pondok pesantren masyarakat yang bagian daripada milik pemerintah. Karena apa? Kehadiran lembaga pendidikan Pondok Pesantren Jihadul Muslim ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, untuk ikut berpartisipasi dalam banyak kegiatan kesehatannya, pendidikannya, sosialnya ya. Termasuk sekarang ini gerakan vaksin itu kami udah 2 kali di sini. Ini kami dorong terus untuk vaksin. Artinya keberadaan pondok pesantren ini adalah insya Allah akan memberikan manfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh komponen masyarakat, pemerintah, non pemerintah, mari bersama-sama dukung kami, support kami untuk terus melanjutkan perjuangan ini agar terwujud pendidikan seperti misinya menjadi pondok pesantren yang terdepan dalam mencetak generasi yang Qur'ani.